Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai SKAI dan manajemen resiko bank. Nah, sebelum saya sampaikan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali melihat video saya dan belum tahu siapa saya. Baik, perkenalkan, nama saya Puji Lestari, nomor induk mahasiswa 1805520153 dari Universitas Tikubang Semarang. Lalu, tujuan saya dari membuat video ini adalah untuk penilaian ujian tengah semester audit bank dari kelompok D1 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MM CA CPA. Langsung saja saya jelaskan mengenai materi yang akan saya bahas pada video ini. Nah, poin yang pertama itu ada satuan kerja audit intern bank yang terdiri dari A. Permasalahan bank, B. Peran dan fungsi SKAI. Kemudian poin yang kedua, manajemen resiko bank yang terdiri dari A. Definisi manajemen resiko, B. Jenis resiko, C. Ruang lingkup manajemen resiko, dan D. Sistem pengendalian. A. Permasalahan bank. Dalam dunia perbankan tentunya tidak lepas dari permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahan yang akan saya jelaskan ini ada 8 masalah. Yaitu yang pertama, dunia perbankan merupakan industri yang sangat dinamis. Hal ini tercermin dari pesatnya perkembangan berbagai produk dan jasa bank dalam waktu yang relatif singkat pelayanan. Selain itu, sifat operasi dunia perbankan adalah global exposure. Sebagai lembaga perantara di bidang jasa keuangan, walaupun bank beroperasi lokal, namun mempunyai kaitan transaksi keuangan langsung ke pasar internasional. Sehingga dalam hubungan ini, bank sangat rentan terhadap keadaan ekonomi moneter di dalam luar negeri. Oleh karena itu, bank-bank di Indonesia dituntut agar tidak ketinggalan dalam mengantisipasi perkembangan produk dan pelayanan serta mengantisipasi sifat global exposure tersebut. Permasalahan yang kedua, persaingan antar bank yang menajam yang mengakibatkan persaingan dalam merebut nasabah, baik nasabah dana maupun debitur yang baik-baik. Hal ini menjurus pada persaingan yang tidak sehat. Hal ini tampak jelas, misalnya dari sifat refleksi yang benar tingkat suku bunga di counter bank dengan yang sebenarnya diberikan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya. Misalnya adalah suatu hal yang biasa bila tingkat bunga deposito bisa ditawar. Bahkan walaupun sifat deposito berjangka terikat oleh waktu, pencairan dengan mudah bisa dilakukan bila si nasabah membutuhkannya. Tindakan yang semata-mata demi persaingan ini pada akhirnya, bila ternyata jumlahnya cukup besar, akan menyulitkan bank dalam mengatur likuiditasnya. Kemudian permasalahan yang ketiga. Di bidang pengkreditan, hal yang paling mencolok adalah proyek-proyek yang paling potensi dan kredibilitasnya. Sehingga tak heran bila bank-bank berlomba-lomba untuk membiayainya. Suatu perusahaan bisa berpindah-pindah bank dalam jangka waktu yang relatif pendek, dengan harapan memperoleh kredit yang lebih besar untuk membiayai bisnisnya. Kemudian, permasalahan yang keempat ada sepanjang proyek
atau bisnisnya menguntungkan, tentunya hal itu tidak menjadi masalah besar. Namun, kecenderungan ini berlanjut sehingga akhirnya pada pembiayaan proyek tak terkendali dan menjadi berlebihan atau overfinance. Nah, tentunya hal ini membuka peluang bagi si nasabah untuk terspekulasikan pada proyek yang belum jelas benar prospeknya. Tak jarang hal ini menjadi suatu sumber dari kesulitan kredit yang memakan waktu panjang. Kemudian, permasalahan yang kelima, ini aspek ekspansi dalam pemberian kredit ini tak jarang yang kurang memperhatikan kemampuan untuk menghimpun dana masyarakatnya. Sehingga terjadi mismatch antara dana yang disalurkan dengan dana yang dihasilkan yang dihimpun bank. Nah, selanjutnya, pemberian kredit bank menggunakan dana yang berasal dari antar bank. Kondisi ini sangat membahayakan karena dalam kondisi uang ketat, bank-bank seperti ini akan sangat mengalami kesulitan. Nah, permasalahan yang keenam itu penyaluran kredit bank seringkali dilakukan tanpa melalui prinsip-prinsip kredit yang sehat. Akibatnya, aktiva produktif menurun dan cadangan aktiva produktif yang harus disediakan tidak terpenuhi. Pengaruh yang langsung terasa adalah turunnya tingkat kesehatan bank. Permasalahan yang ketujuh itu penyaluran kredit pada pemilik atau pemegang saham sehingga melampaui batas maksimum pemberian kredit. Manajemen bank seringkali mengalami kesulitan dalam mengendalikan keinginan dari pihak pemilik bank untuk ikut campur dalam kegiatan bank. Nah, beberapa bank sulit melaksanakan keharusan memenuhi syarat permodalan bank seperti yang ditetapkan pada Bank Indonesia. Padahal, ketepatan tingkat permodalan yang harus dipenuhi oleh bank-bank umum tersebut semata-mata untuk membuat bank mampu bersaing. Nah, permasalahan yang kedelapan ada perlunya upaya untuk mengefisiensikan operasi perbankan di Indonesia, sehingga tercipta bank yang efisien dan mampu melaksanakan kompetisi secara baik. Nah, bank-bank di Indonesia sebagian besar dari pendapatan utamanya berasal dari pendapatan bunga dari sektor pengkreditan. Padahal kredit bersumber pada dana masyarakat yang dihimpun oleh bank. Nah, biaya dana dan resiko kredit yang tinggi mengakibatkan cost of fund of money yang sulit untuk bersaing. Akibat lebih jauh, spread untuk memperoleh bank dari pendapatan bunga. Setelah saya menjelaskan tadi mengenai permasalahan-permasalahan bank, tentunya kita juga harus tahu kan apa sih itu standar kerja audit internal atau intern. Nah, atau bisa disebut dengan SKAI. Nah, SKAI ini adalah suatu unit kerja bank yang menjalankan fungsi audit intern. Nah, SKAI ini bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI menyampaikan laporan kepada direktur utama dan dewan komisaris. Nah, kegiatan SKAI mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan bank paling sedikit mengenai efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan. B. Keandalan, efektivitas, integritas,
dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data. Yang C, kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Yang selanjutnya, D, kualitas kinerja organisasi. Nah, setelah mengetahui apa itu SKAI, kemudian selanjutnya ini ada peran dan fungsi SKAI. Nah, peran dan fungsi SKAI sendiri itu ada satu untuk membantu direktur utama dan dewan audit dengan menjelaskan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. Peran dan fungsi yang kedua mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara pemantauan serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif. Nah, peran dan fungsi yang ketiga ini membantu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, serta meningkatkan kegiatan yang ada di bank tersebut. Nah, peran dan fungsi yang terakhir atau yang keempat ini ada memberikan saran, perbaikan, dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Poin yang pertama yang sudah saya jelaskan yaitu satuan kerja audit intern bank. Kemudian selanjutnya ini ada poin yang kedua yaitu manajemen resiko bank. Manajemen resiko bank. Nah, apa sih itu manajemen resiko bank? Nah, manajemen resiko bank adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Nah, tentunya dalam pengendalian atau manajemen resiko bank ini terdapat tujuan, yaitu yang pertama, melindungi perusahaan dari tingkat resiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan atau bank. Itu tadi tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, memberikan kerangka kerja manajemen resiko yang konsisten atas resiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan tersebut. Nah, tujuan yang ketiga untuk mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi resiko kerugian, dan menjadikan pengelolaan resiko sebagai sumber keuntungan kinerja perusahaan. Nah, tujuan yang keempat adalah mendorong setiap insan perusahaan untuk berhati-hati dalam menghadapi resiko perusahaan sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Nah, tujuan yang kelima, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai resiko dan pentingnya pengelolaan resiko. Yang keenam, meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat resiko yang dituangkan dalam peta resiko atau risk map yang berguna bagi manajemen dalam pembangunan strategi dan perbaikan proses manajemen resiko secara berkesinambungan dan terus-menerus.
B. Jenis resiko. Nah, resiko ini terdapat 8 jenis, yaitu yang pertama ada resiko kredit, kemudian resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, risiko kepatuhan, resiko hukum, resiko reputasi, dan resiko strategi. Nah, yang pertama itu kan resiko kredit. Nah, resiko kredit ini adalah resiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Nah, resiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan, penerbit, atau kinerja peminjam dana. Resiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Nah, selanjutnya, resiko yang kedua ada resiko pasar. Nah, resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif. Akibat perubahan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Nah, resiko pasar ini meliputi antara lain resiko suku bunga, resiko nilai tukar, resiko ekuitas, dan resiko komoditas. Nah, resiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book. Cakupan posisi trading book dan banking book mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan resiko. Nah, selanjutnya ada resiko likuiditas. Nah, ini ada resiko yang ketiga ya. Nah, resiko likuiditas sendiri ini adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Resiko ini disebut juga resiko likuiditas pendanaan atau funding liquidity risk. Nah, dalam penilaian risiko inherent atas resiko likuiditas, parameter yang digunakan yaitu 1. Komposisi dan aset, kewajiban, dan transisi rekening administratif. Kemudian yang kedua ada konsentrasi dari aset dan kewajiban. Kemudian yang ketiga ada kerentaan pada kebutuhan pendapatan. Dan yang terakhir ada akses sumber-sumber. Resiko selanjutnya ada resiko operasional. Nah, resiko operasional ini resiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian internal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber resiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Dalam menilai resiko inherent atas resiko operasional, parameter atau indikator yang dapat digunakan adalah 1. Karakteristik dan kompleksitas bisnis. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Yang keempat, fond baik internal maupun eksternal. Dan yang kelima, kejadian eksternal. Yang kelima ada resiko kepatuhan. Nah, resiko kepatuhan ini adalah resiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Nah, sumber resiko kepatuhan antara lain timbul karena
kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Nah, dalam menilai resiko inheren atas resiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan adalah yang pertama, jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record ketidakmampuan bank. Dan yang ketiga, pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu. Resiko yang keenam ada resiko hukum. Nah, resiko hukum ini adalah resiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Resiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sah kontrak atau agunan yang tidak memadai. Dalam menilai resiko inheren atas resiko hukum, parameter yang dapat digunakan yang pertama ada faktor litigasi, yang kedua ada faktor kelemahan perikatan, yang ketiga ada faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya resiko reputasi. Nah, resiko reputasi adalah resiko akibat penurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung dan bersifat langsung. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan adalah 1. Pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait. Kemudian yang kedua, pelanggaran etika bisnis. Yang ketiga, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank. Yang keempat, frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif bank. Dan kelima, frekuensi dan materialitas keluhan nasabah. Nah, resiko yang terakhir atau resiko yang ke-8 ini ada resiko strategik. Nah, resiko strategik ini adalah resiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Nah, sumber risiko strategik antara lain timbul dari 1. Kelemahan dalam proses formulasi strategi. Kemudian yang kedua, ketidaktepatan dalam perumusan strategi. Yang ketiga, ketidaktepatan dalam implementasi strategi. Dan yang keempat, kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Nah, selanjutnya C, ini ada ruang lingkup manajemen resiko. Nah, ruang lingkup manajemen resiko ini ada 7 ya. Yang pertama itu menentukan konteks aktivitas yang akan dikelola resiko, kemudian mengidentifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, pengendalian atau mengendalikan resiko, memantau dan mentelaah ulang, serta yang terakhir koordinasi dan komunikasi. Nah, yang pertama ada menentukan konteks aktivitas yang akan dikelola resiko. Nah, maka penetapan konteks manajemen resiko bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi lingkungan di mana sasaran hendak dicapai. Stakeholder yang berkepentingan dan beraneka ragam kriteria resiko. Hal-hal tersebut akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas resiko.
Kemudian yang kedua ini ada identitas resiko. Nah, identitas resiko ini adalah usaha untuk menentukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Nah, Tentunya identifikasi resiko ini harus melalui beberapa proses. Proses yang pertama yaitu menentukan unit resiko. Yang kedua, memahami proses bisnis. Yang ketiga, menentukan aktivitas yang krusial. Yang keempat, menentukan barang dan orang yang ada pada aktivitas krusial tersebut. Yang kelima, menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi pada barang dan orang dari aktivitas krusial tersebut. Yang keenam, menentukan penyebab terjadinya kerugian atau resiko. Ruang lingkup yang selanjutnya itu analisis resiko. Analisis resiko ini bertujuan untuk membedakan risiko minor yang dapat diterima dari risiko mayor, dan untuk menyediakan data untuk membantu evaluasi dan penanganan risiko. Analisis risiko termasuk pertimbangan dari sumber risiko dan konsekuensinya. Faktor yang mempengaruhi konsekuensi dapat teridentifikasi. Ruang lingkup yang selanjutnya itu ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko dimaksudkan itu untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Evaluasi risiko merupakan proses perbandingan antara level risiko yang ditentukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Ruang lingkup selanjutnya, pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini merupakan langkah-langkah penting dan menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan berbagai pilihan, misalnya dengan dihindarkan, dialihkan kepada pihak lain, atau dikelola dengan baik. Kemudian resiko selanjutnya memantau dan menelaah ulang. Pemantauan dan telaah ulang terhadap hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Ruang lingkup yang terakhir ini ada koordinasi dan komunikasi. Koordinasi dan komunikasi dengan mengambil keputusan internal dan eksternal untuk tindak lanjut dari hasil manajemen risiko yang telah dilakukan. Komunikasi risiko ini merupakan pertukaran informasi dan pandangan mengenai risiko serta faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko di antara pengkaji risiko, manajemen risiko, konsumen, dan berbagai pihak lain yang berkepentingan. Tujuan pokok komunikasi risiko ini adalah untuk memberikan informasi yang bermakna, relevan, dan akurat dalam istilah yang jelas dan mudah dipahami kepada audiens tertentu. Poin D atau poin terakhir ini ada sistem pengendalian. Apa sih itu sistem pengendalian? Sistem pengendalian adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan agar pekerjaan mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang tertata secara sistematik yang digunakan manajemen dalam proses pengendalian. Dalam sistem pengendalian tentunya terdapat tujuan-tujuan, yaitu tujuan sistem pengendalian yang pertama memeriksa ketelitian dan keadilan data akuntansi. Yang kedua, mendorong efisiensi operasional. Yang ketiga,
menjaga kekayaan organisasi, dan yang selanjutnya mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, setelah mengetahui tujuan sistem pengendalian, terdapat komponen pengendalian. Nah, komponen pengendalian ini ada 5, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, serta yang kelima pemantauan atau monitoring. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai 5 komponen tersebut. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Nah, lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian antara lain seperti integritas, nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, dewan direksi dan komite audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan sumber daya manusia. Komponen yang kedua ada penaksiran risiko. Penaksiran risiko itu adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Penentuan tujuan risiko dalam laporan keuangan adalah untuk mengidentifikasi organisasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis umum yang berlaku di Indonesia. Aktivitas yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Komponen yang ketiga ada aktivitas pengendalian atau activity control. Aktivitas pengendalian ini adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan berbagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengelolaan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pengendalian pemrosesan informasi, yang kedua pemisahan tugas, yang ketiga pengendalian fisik, yang keempat telaah kinerja. Komponen yang keempat itu ada informasi dan komunikasi. Nah, informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang berisi metode untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisa, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Komunikasi meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggung jawab berkaitan dengan struktur pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Komponen yang kelima atau yang terakhir ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah
proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilakukan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Komponen pengendalian intern tersebut berlaku dalam audit setiap entitas. Dalam sistem pengendalian, tentunya juga ada indikator sistem pengendalian yang baik. Sistem pengendalian yang baik ini terdapat 4 indikator. Yang pertama, detektor atau sensor merupakan alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam organisasi. Kemudian indikator yang kedua ada asesor atau penilai. Merupakan alat untuk menilai signifikasi apa yang sedang terjadi dalam proses pengendalian tersebut. Yang ketiga, efektor atau pelaksana adalah alat untuk mendorong perilaku atau tindakan tertentu jika asesor menyatakan bahwa realitas tidak sesuai dengan ketentuan. Yang terakhir itu communication network, yaitu transmisi informasi dari detektor, asesor, dan efektor. Karakteristik sistem pengendalian. Nah, sistem pengendalian yang dibutuhkan bank berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Namun, pada dasarnya sistem pengendalian mempunyai karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem pengendalian bank ditujukan pada program-program dan pusat-pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seseorang manajer yang bertanggung jawab. Sedangkan program bisa berupa proyek produk, lini produk, dan sebagainya. Kemudian karakteristik yang kedua ada informasi yang diproses dalam sistem pengendalian bank. Ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu data terencana dalam bentuk anggaran atau program. Yang kedua, data aktual, yaitu data yang benar-benar terjadi. Karakteristik yang ketiga, sistem pengendalian adalah sistem organisasi total yang merangkum semua aspek dalam organisasi. Fungsinya adalah membantu manajemen memelihara keseimbangan di antara bagian-bagian operasi dan melakukan koordinasi. Karakteristik yang keempat ada sistem pengendalian berkaitan erat dengan struktur keuangan. Artinya, semua kegiatan yang ada dinyatakan dalam satu uang. Satuan lainnya seperti menit, jam, angka, kerusakan, dan sebagainya digunakan untuk memperluas ruang lingkup. Selanjutnya, karakteristik yang kelima, yaitu aspek perencanaan dari sistem pengendalian cenderung mengikuti pola dan jadwal tertentu. Misalnya, jadwal penyusunan rencana dan caranya. Begitu juga review atas pelaksanaannya terjadwal baik bulanan, triwulan, atau semesteran. Selanjutnya itu karakteristik yang terakhir adalah sistem pengendalian merupakan sistem yang terkoordinasi dan terpadu, di mana data yang dikumpul digabung untuk saling dibandingkan setiap saat pada saat tingkatan dalam organisasi. Sistem pengendalian merupakan kumpulan subsistem yang saling berkaitan seperti pemrograman, penganggaran, akuntansi, dan sistem pelaporan, tetapi koordinasi organisasi yang lebih baik akan didapat bila kita menganggap sistem ini sebagai sistem tunggal. Indikasi keberhasilan sistem pelaksanaan pengendalian. Di dalam sistem pengendalian tentunya juga terdapat indikasi apakah sistem yang telah digunakan oleh bank tersebut berhasil atau tidak. Indikasinya itu dapat kita lihat, yaitu
diperoleh dari menurunnya angka pengaduan atau keluhan nasabah. Yang kedua, penurunnya angka penyelewengan kebocoran. Yang ketiga, berkurangnya kemacetan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, berkurangnya frekuensi audit khusus pada umumnya ataupun berkurangnya kasus-kasus khusus. Yang kelima, meningkatnya keterampilan pegawai bank dalam pelaksanaan pekerjaannya. Yang keenam, meningkatkan efisiensi pelayanan bank. Yang ketujuh, meningkatnya disiplin kerja pegawai yang diimbangi pula dengan meningkatnya gairah, prestasi, dan produktivitas kerjanya. Kemudian yang kedelapan, meningkatnya kesehatan bank secara keseluruhan. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika yang saya jelaskan kurang bisa dipahami atau ada kata-kata yang kurang jelas. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.